Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita dan memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat kesempatan yang masih Tuhan berikan buat kami pagi hari ini Bapa. Kalau kami ada saat ini, semua karena kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kau mau pakai kami segenap pelayan-Mu Bapa. Kau urapi kami supaya kami boleh menjadi alat-Mu yang kudus Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap jemaat-Mu yang mendengarkan ibadah online pada minggu pagi ini Tuhan. Kau berkati dimanapun mereka berada Bapa. Karena Engkau Allah kami yang peduli, Allah kami yang mengerti. Engkau tahu segala kesusahan mereka, Engkau tahu segala beban berat hidup mereka Tuhan. Tuhan mau pulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus berkasih-Mu. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kasih jiwa kami, haleluya. Amin, haleluya. Dia Allah kita yang mengerti, Dia Allah kita yang peduli. Persoalan yang sedang kita hadapi, persoalan yang kita alami, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya saja, haleluya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Haleluya Yesus. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi
nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu. Engkau Allah kami yang peduli, Engkau Allah yang mengerti setiap persoalan yang kami hadapi Bapa. Engkau hanya meminta kami tetap percaya Tuhan. Kami tetap berdoa sampai mujizat-Mu terjadi atas setiap kehidupan kami Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kau Allah kami yang peduli, Allah kami yang mengerti Bapa. Karena Kau sudah memberikan kuasa-Mu buat kami, untuk kami boleh menakut setiap musuh di bawah kaki kami Bapa. Haleluya. Kita memuji, memuliakan Tuhan. Kita lebih semangat memuji, memuliakan nama-Nya, karena kita diberi kuasa dari Raja Mulia. Haleluya. Kita tetap semangat saudara memuji Tuhan. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa-Mu Tuhan. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Haleluya. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa-Mu. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan,
bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Beri kemuliaan Tuhan kita sungguh luar biasa. Dia Raja segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah kita sungguh luar biasa saudara. Dia Raja segala raja. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau kuatkan hati kita. Mungkin kita banyak persoalan saudara, tapi percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menopang hidup kita. Jangan berhenti kita harap kepadanya. Haleluya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Haleluya Yesus, Kau tidak akan meninggalkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan dan kebesaran hanya bagi Bapa di dalam surga.
Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur. Sungguh kami bersyukur pagi hari ini. Kembali kami boleh belajar firman-Mu. Kami rindu firman-Mu. Karena hanya firman-Mu lah yang mampu membawa kami makin berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Dan makin jadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan melayani firman-Mu. Urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Urapi kami semua yang mendengar. Supaya tidak ada satupun kami yang kehilangan berkat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami membuka hati kami. Dan dengan segala kerendahan hati kami sambut firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Pagi ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang saya beri judul atau tema didikan Tuhan bagi anak-anaknya. Haleluya. Nah, untuk itu kita akan sama-sama baca dari Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Yang pertama Ibrani 12 ayat 5 sampai 6. Saya bacakan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Haleluya. Kita lanjut. Amsal Fatsal 3 ayat 11 dan 12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Amin. Puji nama Tuhan. Surat Ibrani maupun kitab Amsal berbicara kepada kita tentang didikan Tuhan yang diberikan kepada anak-anaknya. Kalau kita mempelajari kata didikan ini, baik dalam bahasa Yunani maupun dalam bahasa Ibraninya, maka kata didikan ini mengandung pengertian hukuman yang bertujuan untuk memperbaiki agar sesuai dengan tata tertib atau aturan yang benar. Jadi kita melihat di sini dalam didikan ada faktor unsur hukuman. Tujuannya baik, untuk memperbaiki kelakuan yang salah. Sebab itu firman Tuhan yang kita baca tadi mengatakan dengan tegas, jangan anggap enteng, jangan meremehkan didikan Tuhan. Ya, jangan anggap angin lalu. Dan yang kedua dikatakan, jangan tolak didikan Tuhan. Artinya, aku tidak perlu, aku tidak butuh. Menolak satu kesalahan. Sebab didikan Tuhan bagi anak-anaknya mempunyai tujuan memperbaiki yang salah. Sehingga anak-anak Tuhan tetap hidup di jalan yang benar.
Ini loh Tuhan, dia tidak mau anak-anaknya nyeleweng ke sana, nyeleweng ke sini, hidup semaunya sendiri. Tuhan memperhatikan. Salah jalan, Tuhan beri didikan. Haleluya. Nah, kita akan melihat cara Tuhan mendidik anak-anaknya. Haleluya. Ya, cara Tuhan mendidik anak-anaknya. Yang pertama, ayat yang kita baca tadi mengatakan, Tuhan memberi peringatan. Dengan perkataan lain firman Tuhan mengatakan, diperingatkan. Haleluya. Nah, diperingatkan ini mempunyai satu pengertian yang sederhana, yaitu apa? Teguran yang diberikan lewat firman Tuhan. Itu peringatan yang Tuhan berikan. Teguran lewat firman Tuhan. Haleluya. Ya, pernah saya saksikan atau saya kisahkan di tempat ini bahwa ada seseorang yang setelah ibadah datang kepada saya. Dia berkata, Om, kenapa firman Tuhan yang Om sampaikan kok kena sama saya? Sepertinya Om tujukan kepada saya. Nadanya nada protes. Saya berkata kepada dia, kamu harus bersyukur kepada Tuhan. Kalau firman Tuhan itu langsung kena sama kamu, itu berarti Tuhan cinta kamu. Dan Tuhan ingin ada kesalahan dalam hidupmu diperbaiki. Sebab itu firman Tuhan langsung kena sama kamu. Bersyukur sama Tuhan. Ini peringatan dari firman Tuhan. Nah, sebab itu kalau kita diperingatkan oleh firman Tuhan, jangan keraskan hati. Buka hati, terima. Haleluya. Mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memperingatkan aku. Aku tahu, aku ngerti kesalahanku. Ampuni aku. Ya, ini cara Tuhan mendidik yang pertama. Cara Tuhan mendidik yang kedua. Firman Tuhan yang kita baca mengatakan, dihajar. Dihajar. Haleluya. Ya. Ini berarti ada hukuman dalam tanda kutip yang dijatuhkan oleh Tuhan. Ya, haleluya. Tuhan akan bertindak dengan macam-macam cara. Tetapi hukuman yang diberikan Tuhan ini masih bersifat ringan. Misalnya, ya, mengalami gangguan dari seseorang, ditipu oleh orang, ya, difitnah sama orang. Ini Tuhan izinkan sebagai satu hukuman dalam tanda kutip. Supaya kita sadar, kenapa ya aku kok ngalami ini? Ini ajaran Tuhan. Nah, sebab itu kalau kita terima hal-hal seperti itu, tetap rendah hati. Mengaku di hadapan Tuhan apa yang menjadi kekeliruan dan kesalahan kita. Sampai hal itu terjadi. Yang pertama, lewat firman. Yang kedua, tindakan. Ringan. Hukuman ringan. Yang ketiga. Ya, firman Tuhan yang kita baca di sini mengatakan disesah. Nah, disesah ini artinya dicambuk. Ya, dicambuk. Sakit tentunya. Haleluya. Ini tindakan Tuhan yang lebih keras. Sebab didikan yang pertama dengan kata-kata lewat firman Tuhan,
tidak mempan. Lewat hukuman ringan, tidak mempan. Tuhan tetap sayang kita. Sebab itu dia beri yang lebih keras. Disesah, dicambuk. Terasa sakitnya. Terasa sakitnya. Ya, banyak hal, saudaraku, yang menjadi tindakan Tuhan yang keras ini tadi. Nah, sebab itu jangan tunggu Tuhan bertindak keras terhadap kita baru kita sadar dan bertobat. Jangan. Kalau firman Tuhan sudah negur, itu lembut, halus, cepat bertobat. Haleluya. Kalau tidak mau dengar firman Tuhan, mungkin tindakan ringan dari Tuhan membuat kita sadar, cepat bertobat. Nah, kalau dua hal ini tetap tidak mempan, siap-siap terima cambuk dari Tuhan. Dan itu sakit. Sakit. Ya, mungkin bisnis kita kolaps. Mungkin kita harus masuk rumah sakit karena sakit yang parah. Tuhan izinkan sebagai satu didikan dari Tuhan. Ya, karena itu kalau kita mengalami sesuatu di dalam hidup kita, jangan salahkan Tuhan. No. Introspeksi. Periksa diri. Itu cara yang benar. Puji Tuhan, ya. Jadi kita melihat di sini, kenapa Tuhan lakukan itu, kita bertanya. Karena Tuhan cinta. Karena Tuhan sayang kita. Haleluya. Ya. Tuhan sayang kita. Karena itu firman Tuhan yang kita baca tadi, seperti anak-anak yang dikasihinya, Tuhan mendidik kita. Jadi salah satu tanda Tuhan cinta kita adalah menghajar kita, mendidik kita, supaya kita kembali ke jalan yang benar. Banyak orang tidak mau terima ini. Kalau Tuhan sayang ya mesti diberkati. Nah, bukan cuma itu. Tuhan sayang, kita juga diajar sama Tuhan. Mana ada orang tua yang sayang anaknya tidak pernah ngajar anaknya? Tidak ada. So pasti diajar, ya. Puji Tuhan. Nah, tentunya didikan yang Tuhan berikan ini tidak ngawur, tidak sewenang-wenang, semau-maunya. Ya, ada alasan-alasan Tuhan. Karena itu kita akan belajar kapan Tuhan memberi didikan kepada kita. Kapan? Haleluya. Mari kita melihat beberapa. Yang pertama, Ayub 33 ayat 14. Ayub 33 ayat 14. Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Yang pertama, kapan Tuhan mendidik kita? Apa alasan Tuhan mendidik kita? Yaitu, kalau kita menolak mendengar firman Tuhan, tidak mau memperhatikan firman Tuhan, saat itulah Tuhan memberi pendidikan kepada kita. Ya, ini banyak terjadi. Sebab itu ayo, jangan pernah tolak firman Tuhan. Perhatikan firman Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, haleluya, 2 Samuel 7 ayat 14. Saya bacakan. Aku akan menjadi bapakmu dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia.
Haleluya. Yang kedua, kapan Tuhan memberikan didikan? Apa alasannya Tuhan memberikan didikan? Karena melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Melakukan kesalahan punya pengertian menyimpang dari kebenaran. Ya. Nah, firman Tuhan mengatakan, firman-Mu itulah kebenaran. Jadi menyimpang dari kebenaran, melakukan kesalahan itu berarti menyimpang dari firman Tuhan. Firman Tuhan bilang ke kanan, kita ke kiri. Firman Tuhan bilang lurus, kita belok. Menyimpang. Ini yang kedua. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, menyimpang dari firman Tuhan, Tuhan tidak biarkan. Kalau dibiarkan sama Tuhan, celaka kita. Celaka kita. Karena itu Tuhan stop. Diberi didikan sama Tuhan. Ayat yang kita baca mengatakan apa? Ya toh? Menghukum dengan rotan. Saudaraku lihat, ini didikan yang Tuhan berikan. Nah, sebab itu perhatikan baik-baik. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, Mazmur pasal 6 ayat 2. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Ayat ini bicara apa? Tuhan marah, Tuhan murka. Haleluya. Ya. Siapa yang membuat Tuhan marah? Siapa yang membuat Tuhan murka? Kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Haleluya. Apa artinya membuat Tuhan murka? Itu punya pengertian. Kita melawan Tuhan. Berontak terhadap Tuhan. Dan itulah yang membuat Tuhan marah atau murka. Ya. Jadi kita melihat di sini yang ketiga, kapan Tuhan memberi didikan kepada kita? Kalau kita melawan Tuhan, berontak terhadap Tuhan. Perhatikan orang-orang Israel yang berontak kepada Tuhan. Ya, dengan apa cara? Mengganti Musa. Musa tidak bisa memimpin. Ganti. Ya, saudaraku lihat. Musa dipilih Tuhan untuk memimpin. Disuruh ganti, berarti mereka berontak melawan Tuhan. Tuhan beri didikan berupa hukuman. Haleluya. Masuk Kanaan tinggal satu langkah. Ibaratnya begitu. Tapi kemudian mereka putar 40 tahun baru masuk Kanaan. Ya, karena apa? Membuat Tuhan marah, murka, karena berontak melawan Tuhan. Sebab itu jangan berontak melawan Tuhan. Ya, jangan. Ya, sebab akibatnya sangat hebat. Sebab itu Tuhan memberi didikan. Mereka yang berontak ini tetap disayangi loh sama Tuhan. Karena itu diberi didikan supaya sadar dan kembali kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Yang keempat, Mazmur 89 ayat 31 sampai 33. Mazmur 89 ayat 31 sampai 33. Jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku dan mereka tidak hidup menurut hukumku, jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada
dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Tuhan mendidik mereka-mereka seperti yang dikatakan oleh Mazmur 89 itu. Yang pertama, mereka yang meninggalkan Tuhan. Yang kedua, mereka yang tidak hidup menurut hukum Tuhan. Mereka yang melanggar ketetapan Tuhan. Dan mereka yang tidak berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Haleluya. Tuhan beri didikan kepada mereka supaya mereka sadar, kamu salah. Meninggalkan Tuhan itu salah. Tidak hidup menurut hukum Tuhan itu salah. Melanggar ketetapan Tuhan itu salah. Tidak berpegang perintah Tuhan alias tidak melakukan perintah Tuhan itu salah. Itu loh tujuan Tuhan mendidik. Sebab dia tidak ingin anak-anaknya terus hidup dalam kesalahan. Tuhan bukan kejam, tapi Tuhan sayang, cinta. Orang tua yang menghukum anaknya dengan pukulan, ya, apa orang tua itu kejam? Tidak. Itu orang tua yang cinta sama anaknya. Haleluya. Sebab itu tidak nurut, dinasihati, pukul. Cinta bukan kejam. Ya, demikian juga Tuhan. Kenapa Tuhan lakukan itu? Karena Tuhan cinta saudara dan saya. Dia tidak ingin kita meninggalkan Tuhan. Dia tidak ingin kita hidup tidak menurut hukum-hukum Tuhan. Tidak menurut perintah Tuhan. Melanggar ketetapan Tuhan. Tuhan tidak ingin. Tapi Tuhan ingin kita menjadi anak Tuhan yang taat. Haleluya. Sebab itu dididik. Kalau perlu dengan keras. Ini bukti cinta Tuhan. Haleluya. Ya. Yang kelima. Haleluya. Yang kelima. Galatia pasal 6 ayat 7 dan 8. Saya bacakan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Yang kelima, menabur dalam daging, hidup menuruti hawa nafsu, tidak hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Sebab itu Tuhan didik aja supaya sadar hidup semacam ini tidak membawa kebahagiaan, tetapi justru menghancurkan. Puji nama Tuhan. Tuhan ingin kita mempunyai hidup yang bahagia. Sebab itu setiap langkah yang salah Tuhan perbaiki. Puji nama Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Sebab itu perhatikan baik-baik. Sekali lagi, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Jangan menolak didikan Tuhan. Terima dengan segala kerendahan hati. Sebab semuanya itu untuk kebaikan kita. Kebaikan kita. Puji nama Tuhan. Amin.
Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur firman-Mu kembali pagi ini menegur kami, menasihati kami, memberi arahan dan petunjuk kepada kami, supaya kami tidak berjalan ke arah yang salah, tapi kami tetap berada pada jalan yang benar sesuai firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau mau mendidik kami. Terima kasih, itu tanda Engkau mengasihi kami. Sebab itu kami terima semuanya. Kami terima semuanya dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, karena kami tahu Engkau berikan yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini tertanam di dalam hati anak-anak-Mu. Haleluya. Dan dipakai dalam hidup sehari-hari menjadi pegangan dan pedoman, sehingga lewat kehidupan mereka nama Tuhan dibesarkan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Engkau memberkati kami semua. Haleluya. Haleluya, yang mendengarkan firman-Mu ini. Haleluya, dan biarlah berkat yang kami terima boleh kami bagikan kepada yang lain, sehingga kami juga jadi berkat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kemurahan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Berkat ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.